Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang shutter speed, ISO, diafragma, dan wet lens. Pertama, kita akan mengulas tentang shutter speed. Shutter speed ini bisa kita sesuaikan angkanya dengan keinginan kita dengan menggeser scroll yang ada di tangan saya ini, yang di sini juga ada scroll yang di atas kamera. Letaknya di sini, ini juga bisa menggeser angka pada shutter speed. Terutama untuk menggeser kita ke kanan, maka angka akan berubah jadi lebih besar. Kalau ke kiri, maka angkanya akan semakin kecil. Contohnya seperti ini, jika kita mengambil gambar dengan ISO yang tinggi, ISO yang besar, misalnya 1/200, dengan perbandingannya dengan mengambil dengan 1/30, maka akan perbedaan gambarnya akan terlihat lebih jelas. Jika speednya lebih tinggi, 1/200, maka gambar akan lebih stabil dan tidak goyang. Tetapi jika kita menggunakan speed yang rendah, maka kesempatan gambar itu untuk goyang atau blur semakin tinggi. Contohnya seperti ini. Gambar ini diambil dengan menggunakan speed 1/30, diafragmanya 5,6, dibandingkan dengan menggunakan speed yang lebih besar 1/200 dengan diafragmanya tetap 5,6. Tampak di sini gambar menjadi lebih stabil ketika dilemparkan ke udara. Kamera dapat berhasil mengambil momen saat dia berhenti sepersekian detik untuk mengambil gambar full. Tidak ada satu sedikit pun goyangan dibandingkan dengan gambar yang satu lagi dengan menggunakan speed yang rendah 1/30, maka gambar akan terlihat sangat blur, sangat goyang, karena dia menggunakan speed yang rendah, karena jendela di situ dibuka terlalu lama, maka gambar yang dihasilkan ketika dilemparkan ke udara, maka hasilnya akan goyang. Selanjutnya, kita akan pindah ke diafragma yang ada simbol huruf F. Sama seperti shutter speed, kita dengan mudah menggeser ke kanan untuk memperbesar diafragmanya. Tapi untuk diafragma ini, semakin besar angkanya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke kamera. Jadi semakin kecil angkanya, maka semakin besar juga cahaya yang akan masuk dalam sensor kamera. Jadi dalam istilah diafragma ini sering dikatakan sebagai bukaan. Jadi kalau angkanya semakin kecil, maka bukaannya akan menjadi besar. Jadi semakin bukaannya besar, maka angkanya semakin kecil. Jika bukaannya kecil, maka angkanya semakin besar seperti ini. Jadi F11 ini merupakan bukaan kecil. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Jika kita menggunakan speed 100, menggunakan F-nya 35, cahayanya semakin banyak masuk. Contohnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Jadi kita menggunakan bukaan yang kecil, kita menggunakan F11, maka hasilnya akan seperti ini. Nampak perbedaannya. Gambar yang ini menggunakan speed 100, sama-sama speed 100, menggunakan bukaan F11.
yang ini menggunakan f3,5. Nampak perbedaannya, semakin kecil angkanya maka semakin besar cahaya yang masuk. Untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas tentang ISO. ISO ini merupakan kepanjangan dari International Standard Organization. Jadi ISO ini bisa dibilang kepekaan cahaya dalam kamera. Jadi semakin tinggi besar angka ISO-nya, maka cahaya tersebut lebih respon dengan banyak cahaya. Jadi menghasilkan cahaya di sekitar itu lebih banyak. Jadi contohnya jika kita memakai settingannya tetap sama, shutter speednya 100, diafragmanya 5,6, tetapi kita buat ISO-nya 1000, maka hasil gambarnya akan seperti ini. Ini menggunakan ISO 100, ISO-nya 1000, f-nya 5,6, bukaannya 5,6, speednya 1/100, maka hasilnya gambarnya terlihat seperti ini. Tapi jika kita menggunakan ISO yang lebih kecil, misalnya ISO-nya 200, maka kepekaan cahayanya semakin kecil. Jadi gambar yang dihasilkan tampak lebih gelap. Jadi di sini tampak dia menggunakan ISO speednya 100, bukaannya tetap 5,6, ISO-nya 200, maka cahaya yang dihasilkan lebih sedikit. Tetapi hati-hati dengan ISO tinggi, karena ISO tinggi ini bisa menyebabkan kamera hasil gambar dari kamera menjadi bintik-bintik yang disebut juga noise. Jadi sangat mengganggu gambar. Jadi seperti ini. Jika kita semakin dekat melihat sekilas, sebenarnya terdapat bintik-bintik kecil di seputar daerah ini. Maka itu sebetulnya akan mengganggu hasil gambar itu sendiri. Jadi pergunakanlah benar-benar ISO yang Anda butuhkan. Jika kita hanya memotret di siang hari, gunakanlah maksimal ISO 200 untuk kita memotret di luar ruangan yang terbuka, yang sudah mendapatkan cahaya yang sudah cukup dari sinaran dari matahari. Kalau untuk di dalam ruangan sendiri bisa kita coba sampai ISO 1000 atau maksimal 2000 di dalam ruangan yang memiliki cahaya yang kurang. Tapi sebisa mungkin untuk gambar yang bagus, gunakanlah ISO yang tetap di bawah angka 2000. Selanjutnya kita akan mengatur tentang white balance. Di sini white balance. Jadi kalau di menunya dia ada di sebelah di bawah, yaitu ini adalah white balance. Maka kita pilih. Kita tinggal pilih aja. Di sini ada beberapa pilihan. Ini yang pertama, white balance auto. White balance auto, ini daylight. Jadi kita pertama auto. Jadi kalau auto, kita pakai auto, maka hasil gambarnya tersebut disesuaikan dengan aturan kamera. Jadi segalanya kamera secara otomatis mengatur tingkat white balance dalam kamera. Jadi selanjutnya kalau kita pakai daylight ini sebetulnya diperuntukkan untuk di luar ruangan yang kena cahaya matahari langsung. Kalau shading ini biasanya kita pakai kita memotret di siang hari,
tetapi kita berada di dalam satu bangunan ruangan yang terlindung dari cahaya matahari, kita bisa memakai shade ini, atau sering dibilang shading, di balik bayangan. Kita memotret objek itu di balik bayangan. Jadi yang selanjutnya cloudy. Cloudy ini sering dipakai ketika kita memotret di saat cuaca sedang mendung, mataharinya tidak keluar. Jadi kita pakai cloudy, jadi dia lebih menyeimbangkan tingkat white balance dalam kamera. Selanjutnya ada tungsten light. Tungsten light ini berfungsi jika kita memotret di saat kondisi dalam ruangan yang pencahayaannya berasal dari lampu neon yang berwarna kuning. Jadi gunanya tungsten light ini, dia menghasilkan gambar yang agak kebiruan. Dan jika kita memotretnya di saat pencahayaan memakai lampu neon, maka hasilnya akan seperti tidak tampak cahaya kuning. Jadi dia menjadi cahayanya seperti cahaya memakai lampu putih. Jadi kalau kita pakai tungsten ini dalam keadaan biasa, maka hasilnya akan seperti ini. Tampak gambar menjadi lebih kebiruan, berbeda sekali dengan gambar sebelumnya menggunakan white balance auto. Gambarnya menjadi seperti real. Gambar dari ini merupakan warna dari sebenarnya dari objek, tetapi kalau menggunakan tungsten dia lebih kebiruan. Jadi selanjutnya kita pakai wet fluorescence scan ini. Ini digunakan jika kita memotret di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan dari lampu pijar yang berwarna putih, yang sering dipakai dalam rumah-rumah kita. Jika pencahayaan tersebut, maka pakailah white fluorescence light ini untuk mendapatkan white balance yang sesuai dengan kondisi saat kita memotret. Selanjutnya flash. Flash ini menyeimbangkan white balance dalam kamera. Jadi kamera menyeimbangkan tingkat white balance tersebut dengan cahaya yang masuk dalam kamera, cahaya yang dihasilkan oleh flash. Nah, maka hasilnya tampak seperti ini. Jadi seberapa besar cahaya yang dihasilkan flash, maka white balance-nya akan mengatur sendiri dalam kamera. Selanjutnya ada custom. Kalau custom ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang sudah mahir. Jadi kalau custom ini kita bisa mengambil suatu foto yang merupakan kertas putih. Kalau tidak ada kertas putih, tembok putih bisa juga. Jadi kertas putih ini bisa kita setting jadi white balance. Jadi dengan cara seperti ini, white balance, custom white balance. Pilih gambar yang ada gambar putihnya ini, bisa langsung kita pilih oke. Maka dengan sendirinya white balance kita terubah menjadi custom. Jadi kita sendiri yang mengatur white balance kita dengan memotret suatu benda yang memiliki tingkat keputihan yang rata. Atau jika kita tidak menemukan kertas putih atau dinding berwarna putih, kita juga bisa menggunakan dinding yang agak lebih warna abu-abu yang lebih terang juga bisa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang ISO, diafragma, shutter speed, dan white balance. Terima kasih.